saya baru saja keliling di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hari-hari ini sudah mulai panen raya. Kemudian penggilingan padi sudah mulai memiliki stok. Jadi selama sampai dengan pertengahan atau minggu ketiga Februari yang lalu, itu hampir semua penggilingan padi ini tidak memiliki stok. Nah, hari-hari ini saya sudah melihat beberapa penggilingan padi besar bahkan sudah memiliki stok sampai dengan 2.500 ton seperti itu. Artinya mereka sudah mulai bergerak. Penggilingan padi kecil, menengah juga sudah mulai memiliki stok untuk mengisi pasar. Dan juga minggu lalu saya melihat setiap hari harga gabah dan harga beras itu di tingkat penggilingan itu juga mulai turun Rp100, Rp100 dan bahkan hari-hari ini itu harga di kisaran Rp5.000. Ada yang sampai 5.200 karena jarak yang jauh dari pusat produksi sampai di tingkat penggilingan, harga gabah ini maksud saya. Kemudian di tempat lain ada yang harganya sekitar Rp4.650. Jadi situasi ini akan terus stok beras dan stok gabah ini akan meningkat sampai dengan kira-kira bulan Mei nanti, April Mei ini masih panen secara berturut-turut. Jadi eh, logikanya atau seyogianya kita menghadapi puasa dan Lebaran nanti eh, tidak ada alasan untuk harga beras ini meningkat atau menjadi lebih mahal. Karena memang panen sudah mulai dan saya melihat sendiri baik itu di Kabupaten Sragen, kemudian di Kabupaten Lamongan di Jawa Timur, kalau Sragen di Jawa Tengah, kemudian di daerah Jawa Tengah Selatan itu juga sudah mulai panen, Jawa Barat sebagian juga sudah mulai panen. Jadi ini yang harapan kita tentunya dengan pemerintah yang menyiapkan berbagai peraturan melalui Badan Pangan maupun kementerian terkait lainnya, ini saya kira perlu segera ditetapkan, dikeluarkan, agar kebijakan itu bisa betul-betul menjadi pedoman bagi pelaku bisnis maupun petani yang ada di lapangan. Baik, Pak Sutarto. Jadi artinya tidak ada alasan beras naik karena sekarang ini sudah mulai panen ya. Artinya nanti bulan April, bulan Mei dan itu artinya bisa mendorong harga beras untuk mulai turun karena stok mulai aman, Pak Sutarto. Saya ingin ke Betul. Pak Eko. Pak Eko, tanggapan Anda terkait memang kalau kita lihat sudah menjadi sesuatu hal yang biasa begitu ya Pak, ketika jelang Ramadan, bahkan di bulan Ramadan itu harga-harga bahan pokok, komoditas itu naik. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, kebijakan seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar harga bahan pokok, utamanya beras dan juga komoditas ini bisa dikendalikan, Pak Eko? Oke, baik ya. Ya tentu saja menjelang Ramadan dan juga Lebaran lebih ekstra begitu ya dari pemerintah juga di pemerintah daerah terutama untuk bisa katakanlah sebetulnya pemantauan-pemantauan ini kalau saya lihat ya sudah semakin intensif dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Tapi tentu saja tidak cukup begitu kalau hanya dipantau, dimonitoring terus dilaporkan begitu. Tetap action itu kira-kira sekarang ya harusnya 75% ya, pemantauan 25% itu. Jadi begitu ada gejolak harga itu segera bisa dilakukan upaya penanganan begitu. Nah, Action entah seperti apa, misalkan Pak Eko, yang dengan diharapkan? dana APBD ya, dana cadangan gitu ya, semacam itu Mbak Sinta ya. Karena kalau diilustrasikan Pak Sutarto tadi ya bahwa sebetulnya di Jawa ini mungkin relatif bisa lebih terkendali begitu ya Mbak ya karena tadi panen mulai ada gitu. Tapi bagaimana dengan luar Jawa? Karena ini tadi bicaranya nanti pada aspek distribusi, terus kemudian luasnya Indonesia ya ini juga memberikan challenge tersendiri pada penanganan inflasi. Jadi saya rasa ya daerah di masing-masing daerah itu
perlu ada begitu ya dana-dana cadangan yang disiapkan untuk memitigasi kenaikan harga menjelang Lebaran begitu ya. Salah satunya ya kalau yang mudah dilakukan adalah operasi pasar ya. Tapi tentu saja dalam konteks operasi pasar karena dananya saya yakin juga terbatas, itu harus dicari titik-titik ya di mana memang harga itu kecenderungannya naik begitu. Jadi biasanya historical data itu bisa menggambarkan ya dari daerah-daerah itu, misalkan apakah H-5 sebelum eh, Ramadan pertama, terus kemudian H-5 sebelum Lebaran begitu. Nah itu bisa diinikan ya, tiap daerah bisa beda-beda, tapi biasanya tidak di sepanjang Ramadan atau ini ya, itu akan terjadi kenaikan, sebenarnya enggak juga gitu, sehingga pada titik-titik di mana harga itu biasanya relatif akan naik, di situ operasi pasar disiapkan begitu, dan ini masih ada waktu lah untuk mengantisipasi ya dari pemerintah maupun pemerintah daerah.